Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Said. Hari ini kita program baru yaitu KKN dalam agenda wawancara langsung dengan Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Kita akan bincang tentang bagaimana kondisi balapan liar, ketaatan lalu lintas di Penajam Pasir Utara, dan bagaimana memonitor langsung masyarakat Penajam Pasir Utara di program ETLE, baik itu ETLE statis ataupun yang mobile. Tonton terus Sampul Said, mau tahu informasi tentang bagaimana metode tilang dan bagaimana teman-teman Satlantas memantau langsung aktivitas lalu lintas di Penajam Pasir Utara. Saat ini kita lagi di ruangan TMC yang langsung memonitor aktivitas masyarakat PPU dari teman-teman Satlantas Polres Penajam Pasir Utara. Teman-teman, ikuti terus aktivitas kita. Bagaimana teman-teman Satlantas melakukan proses memantau aktivitas lalu lintas di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Action, mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali berjumpa dengan saya. Perkenalkan, saya Dedi I Prasetyo, SHMH, Jabatan Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Gimana nih Bang? Nah, izin Pak Kasat, apa yang menjadi visi besar untuk Lantas Polres Penajam Pasir Utara di PPU? Oke, baik. Terima kasih. Satlantas Polres Penajam Pasir Utara dalam hari ini hadir bersama masyarakat. Bagaimana kita berada di khususnya dengan visi misi utama adalah mengamankan mobilitas kendaraan dan masyarakat yang ada di dalamnya untuk senantiasa selamat, aman sampai tempat tujuan dan munculnya kesadaran berlalu lintas yang tertib dan mengakibatkan jalanan itu kondusif. Pak Kasat, problem apa yang hari ini kita lihat yang perlu dibenahi kondisi lalu lintas di Penajam Pasir Utara? Oke, terima kasih. Jadi setiap kondisi itu selalu ada dinamikanya. Jadi kalau di Penajam sendiri kami melihat ini suatu anugerah yang luar biasa, di mana saat ini Penajam ini bonus demografinya berada di antara wilayah ibu kota Nusantara. Oleh karena itu, kita tahu sendiri sekarang IKN itu merupakan destinasi baru wisata di Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia, di mana pengunjung yang ada di sana itu juga meningkat setiap tahunnya, di mana di hari-hari tertentu seperti Lebaran, kemudian Tahun Baru menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat lokal ataupun pendatang yang dari luar Kalimantan Timur. Nah, tentunya ini masyarakat mobilitas kendaraan itu mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kami senantiasa bagi masyarakat yang berkunjung ke IKN yang menggunakan jalur di wilayah Penajam Pasir Utara senantiasa untuk selalu berhati-hati, mengutamakan keselamatan, bahwa di rumah itu ada yang menunggu, yakni keluarga. Oleh karena itu, Satlantas Polres Penajam Pasir Utara hadir bersama masyarakat untuk senantiasa menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas di jalan. Program apa yang Pak Kasat siapkan dengan kondisi lalu lintas kita di Penajam Pasir Utara? Oke, baik, terima kasih. Jadi program ini kita akan menyentuh mulai dari lapisan sekolah sampai kepada pemudanya dan masyarakat pada umumnya. Jadi di kalangan pelajar kita akan ada program Police Go to School. Jadi Polis ini melibatkan hubungan dua arah antara kepolisian, Satlantas Polres PPU dengan pihak sekolah. Jadi kita mengawali dengan sosialisasi terkait dengan lalu lintas di jalan dengan kita memerintahkan anggota-anggota para perwira Satlantas untuk menjadi inspektur upacara di
upacara hari Senin di sekolah-sekolah. Kemudian kita juga akan melakukan pembinaan-pembinaan khususnya di tingkat SD untuk bekerja sama dengan Satlantas untuk membuat kesadaran berlalu lintas dengan memulai dini dengan membuat ekstrakurikuler seperti PKS, patroli keamanan sekolah, yang dimana kita akan memilih bagi siswa-siswi yang berminat untuk sebagai patroli keamanan sekolah dengan tujuan mereka mengatur lalu lintas terdekat di sekolahnya. Seperti contoh lingkungan sekolah yang dekat dengan jalan, mereka akan didampingi oleh Polantas, mereka akan mengatur teman-temannya, mengatur lalu lintas di sekitar sekolah. Kemudian dia tentunya harus datang lebih awal, lebih pagi sebelum teman-temannya datang, guru-gurunya datang, dia akan membantu kelancaran, menyeberangkan, kemudian mengatur lalu lintas dengan didampingi oleh Polantas. Ada seragam khusus berarti? Nanti rencananya juga akan kita tempatkan membedakan antara siswa yang sedang bertugas lalu lintas di jalanan dengan yang tidak. Iya. Nanti mungkin akan dibekali dengan pet putih, dengan selempang dan manset lalu lintas. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sedang siswa-siswi yang sedang bertugas. Nah, kemudian di samping itu untuk di tingkat level di taman kanak-kanak kita mengadakan program di mana kita menerima kunjungan dari pihak-pihak sekolah yang sudah ada. Kita setiap minggu kita menerima kehadiran adik-adik TK dengan berkunjung ke Polres PPU. Kemudian di sini kita akan ajarkan edukasi tentang tertib berlalu lintas, kita mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, dan bonusnya kita ajak teman-teman adik-adik ini untuk menaiki mobil lalu lintas. Tentunya dengan cara keselamatan berkendara, dengan safety riding, kita tanamkan sejak dini. Kemudian di level yang pemuda, kemudian di level yang masyarakat umum, kita di hari Jumat, kita ada program Jumat Berkah Polantas. Nah, ini merupakan program Jumat Berkah yang dengan sasaran adalah stakeholder mitra Polantas, di mana seperti ojek online, kemudian pangkalan-pangkalan ojek, kemudian di terminal, di bis itu ada Organda, ada teman-teman dari AKDP, driver-driver dari taksi. Nah, itu adalah mitra kita. Nah, kita dengan program Jumat Berkah itu memberikan kita makan sarapan pagi gratis dengan mereka, dengan tentunya akan digilir dengan teman-teman dengan tujuan kita menerima informasi terkait ada apa sih kelalu lintasan terkini ini di Penajam. Kita bisa menerima informasi dengan cara sambil sarapan dan ngopi bareng. Berarti informasi tentang kondisi lalu lintas tidak hanya aktivitas resmi atau turun ke lapangan ketika mengamankan, Ya, tapi betul juga sekali, pendekatan persuasif dari teman-teman lantas, gitu Dan ya? Ya, betul sekali. Ini Dan, terkait tentang masalah jumlah laka lantas di PPU ini banyak yang request. Berapa sih jumlah kasus? Apakah ada peningkatan dengan kondisi saat ini atau ya stabil saja? Dan berapa jumlah kasus di laka lantas dan berapa yang MD, berapa yang Jadi terkait dengan data kasus laka ini adalah menjadi konsen dari Bapak Kapolres, terutama terkait dengan data kecelakaan. Nah, hal ini juga kita melakukan langkah-langkah terkait dengan angka kecelakaan. Dapat kami laporkan bahwa di tahun 2025 tahun kemarin itu tercatat ada 68 kasus kecelakaan lalu lintas, karena wilayah Penajam Pasar Utara itu kita ketahui bersama mulai dari kawasan Sepaku, kawasan KIPP sendiri, IKN, sampai di kawasan Waru, Babulu itu adalah masuk wilayah kita. Nah, karakteristik dari jalanan, jadi kita mencatat banyak jalanan yang jalanan itu jalanan lurus, kemudian berpotensi pengendara atau driver, teman-teman driver ini kondisinya faktor manusia. Jadi tercatat ada 68 kasus di tahun 2025, kemudian yang meninggal dunia di jalan akibat kecelakaan itu ada 21 orang. Ini angka yang kita sangat sayangkan. Bahkan bagaimana kita upaya menekan angka kecelakaan ini
dan kemudian luka berat itu ada 63, luka ringan ada sekitar 31. Kemudian untuk Kerugian kerugian material sekitar 488 juta. Nah, kemudian di tahun 2026 hingga awal tahun hingga medio di akhir di bulan 4 kemarin, ini tercatat angka lalu lintas itu sekitar 32 kasus. 32 kasus. 32 kasus. Jadi dari catatan kami yang meninggal dunia ada 16 orang, kemudian luka berat itu 28, luka ringan 12, dan rugi material sekitar 300 jutaan. Nah, tentunya ini bukan menjadi kebanggaan bagi kami tentang data ini akan menjadi evaluasi bagi kami dan masyarakat bagaimana menekan angka kecelakaan itu seminimal mungkin. Tentunya kita juga mensosialisasikan keselamatan berkendara, karena kecelakaan itu pasti akan diawali dengan pelanggaran. Nah, pelanggaran inilah yang sementara ini dianggap sepele, tidak menggunakan helm keselamatan, tidak mengklik helmnya atau tidak menggunakan sabuk keselamatan. Nah, ini bagaimana menjadi budaya yang nantinya bisa menekan, dan tentunya yang paling penting itu saling menghargai dan menghormati cara berlalu lintas di jalanan. Jadi ketika itu sudah muncul harapan kami, juga tentunya dengan kerjasama dengan masyarakat, dalam hal ini bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang tentunya yang kami himbau, jalanan poros di wilayah Penajam sampai dengan perbatasan wilayah Pasir itu didominasi pengendara-pengendara dan kendaraan dari antar provinsi, bisa dari Kalimantan Selatan atau bisa dari Kabupaten Pasir yang mau dan menuju ke Penajam. Nah, dalam hal ini kami himbau bahwa jika kondisi memang sudah lewat dari 2 jam perjalanan, setidaknya kami himbau untuk beristirahat. Jadi setidaknya Ketika lebih dari 2 jam. 2 2 jam. jam itu istirahat. Hendaknya istirahat gitu ya? Istirahat. Karena apa? Konsentrasi mengendara di jalan itu setelah melewati 2 jam itu sudah mulai berkurang. Kemudian banyak ketika di jalan tidak tertib karena menggunakan handphone dan lain sebagainya. Konsentrasi di jalan dan ketidakfokus berkendara itu berpotensi mengakibatkan kecelakaan karena dia jalanan karakteristik di sini jalanan lurus dan enak dan melebihi batas kecepatan. Tentunya dengan kalau perjalanan yang dari Kalimantan Selatan itu kondisinya paling bisa sudah lelah. Nah, di saat sudah memasuki wilayah Penajam, nah ini konsentrasinya dan fokus berkurang. Dan yang sering terjadi itu adalah microslip. Ya, jadi microslip itu sangat berbahaya. Memang sejenak sepersekian detik, tapi dengan kecepatan yang di atas 40-50 km per jam itu cukup untuk mengakibatkan kecelakaan. Nah, itu kami himbau jika sudah 2 jam lebih, hendaknya istirahat terlebih dahulu. Lebih baik menunggu agak lama daripada cepat tapi fatal. Nah, itu. Izin Pak Kasat, pertanyaan terakhir ini, karena ini request juga ini, karena masyarakat kita banyak yang request terkait tentang masalah kebut-kebutan atau trek-trekan anak-anak balapan liar. Bagaimana Satlantas Polres Penajam Pasir Utara untuk menangani hal ini? Jadi terkait dengan balapan liar, ini adalah fenomena yang senantiasa ada di berbagai macam wilayah. Nah, kami petakan di wilayah Penajam Pasir Utara, ini ada beberapa catatan yang sudah masuk ke meja kami. Ini terjadi ketika di hari-hari weekend, jadi di malam minggu atau di libur panjang. Nah, ini potensi-potensi balapan liar itu ada. Nah, dalam hal ini kita telah menertibkan beberapa balapan liar yang telah kita amankan, yang kita duga bahwa mereka berada di suatu lokasi di mana terjadi balapan liar. Nah, untuk balapan liar kali ini kita tidak toleransi bagi yang pelaku balapan liar dan yang menonton. Ketika kita melakukan razia, dua-duanya akan kita amankan. Karena apa? Yang balapan Dan yang menonton. Balapan ini akan menjadi semangat ketika ada yang menonton. Nah, yang menonton ini adalah potensi membuat dia akan mengulangi perbuatan lagi. Jadi dua-duanya kami amankan dan kita akan melakukan penertiban. Jika didapatkan tidak mempunyai SIM atau di bawah umur atau bahkan menggunakan knalpot yang tidak standar atau knalpot brong yang biasa kita sebut seperti itu, pasti kita langsung amankan. Nah, kita tidak ada toleransi, pasti kita akan bawa ke kantor
Satlantas. Nah, tentunya kita tidak serta-merta melakukan penilangan, tapi kita melakukan edukasi. Karena ini adik-adik biasanya di bawah umur, kita akan memanggil orang tuanya dan memanggil gurunya di sekolah untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, kalau yang menggunakan knalpot yang tidak standar, tidak sesuai spektek, kita akan lepas knalpot tersebut, dan sebelum ini kita kembalikan kendaraannya harus mengembalikan sesuai dengan knalpot yang standar yang dimana keluar dari dealer pada umumnya. Nah, kemudian kerugiannya apa? Knalpot yang tidak sesuai standar tadi kita tidak akan berikan kepada mereka. Mereka harus mengganti dengan knalpot yang sesuai standar. Oke, mantap. Pak Kasat, pesan terakhir buat masyarakat PPU, khususnya bicara tentang lalu lintas. Jadi kami Satlantas Polres PPU senantiasa hadir bersama masyarakat 24 jam. Jika menginginkan, membutuhkan pelayanan dari Satlantas, bisa telepon di 110 hotline call center Polri. Mau membutuhkan pelayanan, kemudian pengawalan, pengamanan, itu silahkan menghubungi kontak person kami, dan itu gratis. Dan tentunya kita akan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Dan khususnya para pengendara-pengendara lalu lintas di jalanan, kami menghimbau untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Kemudian saling menghormati sesama pengendara, karena ada hak orang lain yang juga menggunakan jalanan yang sama dengan tujuan dan keperluan yang berbeda-beda. Mari kita lebih arif dan bijaksana dengan tertib berlalu lintas, dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan memperhatikan keselamatan pribadi. Gunakanlah helm keselamatan dengan mengklik helm dan sabuk keselamatan jika menggunakan kendaraan roda 4. Oke, terima kasih Pak Kasat sudah menerima kami, dan nanti akan ada program yang kita akan spill terus bicarain tentang masalah teknik bagaimana membudayakan masyarakat berlalu lintas tertib. Paling terakhir, jadi perlu kami informasikan kepada masyarakat bahwa Satlantas Polres Penajam Pasir Utara saat ini memberlakukan ETLE. ETLE itu apa? Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi ETLE itu program digital yang kamera itu akan dipasangkan di suatu titik-titik tertentu dengan merekam situasi arus jalanan, di mana bagi pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak tertib lalu lintas atau melewati batas kecepatan itu akan tercapture. Kemudian foto hasil capture itu adalah menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar peraturan lalu lintas. Nanti itu digunakan sebagai tilang elektronik. Di samping itu ada kamera-kamera yang kita tempatkan di titik-titik tertentu. Ada juga ETLE handheld yang dimana dia akan dibawa oleh petugas, dengan dia akan memonitor langsung dengan mendapatkan pelaku pelanggaran lalu lintas langsung difoto, dan buktinya itu bisa langsung keluar denda tilangnya dengan dengan keluar struk barcode portable itu yang bisa didapatkan, dan semuanya itu denda tilang tersebut dikandung maksud adalah menghindari transaksional petugas dan pelanggar. Jadi semua denda lalu lintas itu dibayarkan dengan denda dengan transfer ke bank virtual account BRI atau Briva. Nah, oleh karena itu tidak adanya petugas di lapangan, tapi tetap tertib dan aman berkendara, karena kita selalu akan mengawasi jalanan di Penajam ini dengan kamera CCTV yang akan memantau jalanan di wilayah hukum Penajam Pasir Utara. Jadi jangan kaget ketika tiba-tiba surat cinta sampai ke rumah. Kita tidak mengharapkan itu, hanya kita lebih mengedukasi bagaimana kesadaran berlalu lintas itu muncul walaupun tanpa petugas. Asik. Terima kasih Pak Kasat. Sama-sama Bang. Kita akan monitor langsung lokasi ETLE, terus kemudian hasil dari gambar dari teman-teman lantas. Ikuti terus sampai akhir.
Warga PPU yang saya cintai, ini baik kita bisa melihat kamera yang ada di Polres PPU, yang mana terdapat ada 11 kamera, di mana 3 kamera yaitu kamera etle. Kamera etle terdapat 3 tempat, di mana kamera tersebut yang merupakan etle statis yang selama ini diprogramkan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara. Kami menghimbau kepada warga masyarakat sekitar Penajam Pasir Utara agar kiranya setiap berkendara agar selalu melengkapi kelengkapan berkendara, baik menggunakan roda 2 dengan menggunakan helm standar. Dan untuk pengendara roda 4 dan roda 6 untuk selalu memasang safety belt. Karena dalam kamera kami itu dilengkapi sebagai monitoring untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut. Agar selalu berhati-hati. Dan selain kamera etle ini, di TMC kami juga ini terdapat kamera-kamera yang terdapat ada di perbatasan-perbatasan. Selain itu terdapat kamera monitoring di mana bisa memantau tempat-tempat yang rawan terjadinya kecelakaan dan tindak pidana. Mungkin demikian letak-letak kamera yang ada di wilayah Penajam Pasir Utara. Terima kasih. Jadi Bang, ini namanya etle handheld. Jadi etle itu Electronic Law Enforcement. Jadi penegakan hukum menggunakan kamera handphone. Jadi saat ini itu Korlantas Polri, kemudian diturunkan di background dengan Ditlantas Polri, dan kita mengikuti dari Satlantas Polres PPU. Untuk khususnya di wilayah Polres Penajam Pasir Utara, saat ini penegakan hukum itu menggunakan ada yang namanya etle handheld. Kita ada 2 macam etle statis dan etle handheld. Di mana etle statis itu kita akan menempatkan kamera-kamera itu di tempat titik-titik yang dimana menjadi pusat perhatian atau lalu lintas yang volumenya tinggi. Nah, di sini dikandung maksud kita akan mengedukasi masyarakat. Tentunya tanpa adanya petugas, etle statis tersebut akan merekam para pelanggar-pelanggar pengendara yang melintasi di jalan tersebut. Contoh misalkan ada tidak menggunakan roda 2, tidak menggunakan helm. Di situ kamera etle statis itu akan merekam. Nah, di sana akan merekam, kemudian divalidasi oleh petugas. Nanti di sana akan diambil foto dan pada tanggal, jam, harinya nanti akan divalidasi, di cross check, kemudian nanti akan dikirimkan surat pemberitahuan undangan kepada alamat tersebut. Nah, kepada masyarakat yang terekam kamera etle tersebut pelanggaran lalu lintas, nanti mempunyai kewajiban untuk membayar denda. Nah, pelanggaran lalu lintas saat ini itu membayarkan denda kepada negara. Nah, yang menjadi leading sektornya adalah Bank BRI. Oleh karena itu, ketika muncul denda, nanti masyarakat akan membayar melalui virtual account BRI atau BRIVA. Nah, dampaknya apa ketika masyarakat tidak membayar? Nanti akan hubung dengan kewajiban dia membayar pajak di Samsat itu terblokir. Nah, karena terblokir dia harus melaksanakan kewajiban membayar denda tilang tersebut. Tapi apabila surat pemberitahuan denda tilang tersebut langsung dibayarkan melalui virtual account, jadi tidak sampai didenda melalui pembayaran pajak setiap tahunnya. Nah, yang kedua adalah etle handheld. Etle handheld ini adalah berupa smartphone yang dimana di dalamnya terdapat piranti aplikasi yang terhubung dengan data ERI. Nah, ini yang dibawa oleh petugas untuk melihat situasi arus lalu lintas. Apabila diketemukan pelanggar-pelanggar lalu lintas itu langsung bisa mengcapture foto kendaraan, dan di sini sudah ada validasi terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, kemudian petugas yang menemukan pelanggar di lapangan tadi dibekali dengan printout portable. Nah, printout portable ini
nanti langsung terkonek dengan kamera smartphone atlet tersebut, nanti akan langsung muncul barcode. Di situ langsung bisa didapat di download, kemudian memberikan informasi terkait apa kesalahan pelanggaran yang di lapangan. Kemudian juga mencantumkan denda tilang. Nah, kemudian di situ juga dicantumkan nomor virtual account Bank BRI. Nah, masyarakat harapannya dengan adanya ini menghindari transaksi di jalanan berupa transaksi keuangan atau transaksi perdebatan di jalanan, karena di sini dibekali oleh bukti berupa foto yang tidak bisa mengelak. Nah, oleh karena itu masyarakat harapannya bisa muncul kesadaran tertib berlalu lintas. Nah, kembali ke atlet handheld, setelah mendapatkan barcode, nanti kewajiban dia membayar kepada Bank BRI melalui transfer, bisa melalui bank, melalui mobile banking dan lain sebagainya. Apa kendalanya kalau apa konsekuensinya kalau dia tidak membayar? Dia akan sama dengan atlet statis tadi, akan diblokir data kendaraannya untuk di Samsat. Pada saat dia melaksanakan kewajibannya membayar pajak, di situ ada kendala harus menyelesaikan kewajibannya membayar denda tilang tersebut. Nah, tujuan dari ini, kami dari Satlantas Polres PPU ingin menghimbau untuk masyarakat itu tertib berlalu lintas walaupun tanpa petugas. Nah, seperti banyak warga Indonesia yang berada di luar negeri telah muncul kesadaran hukumnya yang tinggi. Jadi untuk keselamatan berlalu lintas menggunakan helm itu bukan untuk petugas, tapi untuk menjaga keselamatan. Kemudian naik mobil menggunakan sabuk keselamatan, kemudian melengkapi diri dengan membawa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya yang dimana masyarakat itu diharapkan bisa mampu dan muncul kesadaran untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan dirinya dan orang lain.